Sehingga mungkin saya sampaikan aja di awal. Saya berterima kasih sekali karena teman-teman sudah menjadi bagian dari perjalanan saya, perjalanan belajar saya untuk menjadi seorang akademisi yang ingin berkontribusi untuk riset saya, dan itu semoga menjadi pahala untuk teman-teman sekalian. Dan juga saya apresiasi terkait dengan Kaptipa dan tugas-tugas yang sudah teman-teman jalani, teman-teman kumpulkan, itu semuanya sudah bagus, dan saya harap semoga kedepannya itu menjadi lebih baik lagi. Dan semoga di tahun depan itu sudah lulus semester 6 ya. Dan itu sebenarnya sangat cepat teman-teman. Jangan lupa dipersiapkan terkait tugas akhirnya itu kalau bisa sekarang. Jadi nanti di tahun depan itu tinggal ada bayangan untuk mau riset apa. Dan di sini kita akan masuk ke topik berapa? Topik pertemuan ya. Pertemuan ke 9. Sudah dilihat LPS-nya? Kita akan membahas tentang apa? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak? Bahas tentang apa? Yang berkaitan dengan masih. Terkait dengan ekonomi internasional. Kata ekonomi. Coba teman-teman pikirkan satu kata yang menurut teman-teman itu berhubungan dengan ekonomi. Apa? Boleh ditulis dari sini enggak? Nanti ini ya. Lanjut. Ekonomi itu adalah apa? Nanti kita berbicara tentang ekonomi internasional, hubungan ekonomi antar negara dan lain sebagainya. Coba kita fokus pada ini. Menurut kalian uang itu apa sih? Selain alat tukar? Buat duit. Oke, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Uang itu adalah simbol. Nah, sebelum kita masuk ke ekonomi internasional, ekonomi global, sebenarnya menurut kalian uang itu merupakan kebutuhan dasar hidup manusia, bukan? Ya. Yakin? Ya. Memang kalau tidak ada uang kita nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup kita. Coba sekarang cari di Google kebutuhan dasar hidup manusia itu apa? Ada air, terus oksigen,
kira-kira kalau semua hal dasar ini terpenuhi, butuh nggak kita uang? Iya, kalau dulu zaman batu, zaman dahulu kala ya, sebelum mengenal yang namanya tulisan, mungkin kalau semua hal ini terpenuhi, ya kita bisa-bisa aja hidup. Tapi kalau sekarang tidak ada yang namanya ini, maka akan sulit untuk mendapatkannya. Mungkin sekarang yang satu-satunya masih bisa kita dapatkan secara mudah dan gratis itu apa? Nah, apakah yakin oksigen nanti bakal tetap gratis? Kenapa tidak? Iya. Apalagi banyak polusi, terus teman-teman bisa lihat ya, sekarang di rumah sakit itu sudah banyak sekali pasien yang mungkin membutuhkan alat bantu untuk mereka bisa menghirup oksigen, dan itu salah satu contohnya. Jadi di sini saya ingin tanya lagi terkait uang. Bagaimana uang itu bisa menjadi segalanya? Padahal dia bukan pokok dasar pemenuhan hidup manusia. Kenapa? Di sini saya ada poin. Bagaimana uang itu bisa menjadi segalanya saat ini? Karena seperti yang teman-teman ketahui, ekonomi itu berpusat pada yang namanya uang, nilai tukar. Dan ekonomi itu terbentuk karena adanya sistem ini, karena adanya sistem uang. Uang itu dulu, menurut teman-teman, muncul uang dulu atau sistem barter dulu? Yakin. Kita lihat bareng-bareng ya. Jadi dulu itu sebelum adanya uang, yakin. Kita lihat bareng-bareng ya. Jadi dulu itu sebelum adanya uang, apa? Berburu, terus bertani. Oke. Bertani itu udah jauh maju, Mbak. Sebelum itu belum ada yang namanya bertani. Berburu, terus memetik buah liar untuk dimakan. Dan penopang hidup yang utama tadi apa? Berburu ini. Nah, namun semua itu berubah ketika nenek moyang kita itu menemukan konsep yang namanya bertani atau menanam. Ketika mereka itu semakin banyak populasinya, semakin berkembang manusia itu, sehingga makanan hewan yang tersedia di dalam hutan itu tidak tercukupi, buah-buah di dalam hutan itu tidak tercukupi. Sampailah mereka menemukan solusi bagaimana caranya supaya kita dengan populasi yang sebanyak ini bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Maka dari itu mereka itu menemukan konsep yang namanya bertani ini. Nah, dari sinilah dimulai yang namanya uang, sistem ekonomi. Yang dulunya mereka itu berburu dan meramu, terus juga mereka saling bersaing untuk mendapatkan makanan. Dari bertani ini mereka bisa mendapatkan makanan dengan jumlah yang sangat melimpah. Jumlah makanannya itu melimpah dari hasil bertani. Sampai akhirnya karena melimpah tadi, maka dari sinilah terciptanya sistem gudang. Dari gudang ini terciptalah pekerjaan-pekerjaan baru yang dulunya tuh nggak
gudang karena nggak dibutuhkan kan. Sekarang diperlukan menjaga gudang. Kalau sekarang disebutnya tentara. Gudang. Terus apa lagi? Yang dulunya nggak ada yang namanya petani, tercipta petani. Yang dulunya nggak ada yang mengatur itu hanya ketua. Sekarang diciptanya lah beberapa ketua untuk mengatur. Dari sinilah terbentuk juga sistem catatan untuk mencatat berapa hasil panennya. Hingga akhirnya dari petani ini terciptanya sebuah negara. Kalian terpikir nggak sih dari hal sesederhana ini menjadi hal yang sangat kompleks sampai bisa kita rasakan sekarang? Jadi kalau kita membahas soal ekonomi, itu kita perlu tahu dulu ekonomi itu berdasar dari apa? Berdasar dari apa? Kenapa sekarang nilai tukar kita itu, tahu kan nilai tukar kan? Yang melambung, yang turun dari nilai dolar. Itu menurut teman-teman kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena apa? Kenapa? Nanti itu adalah suatu hal yang perlu teman-teman saya tahu. Karena saya juga tidak mumpuni untuk bahas hal tersebut. Karena background saya bukan dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya. Dan kita harus siap bagaimana kita menjelaskan tentang ketentuan dari hal-hal tersebut. Nah dari sini sekarang saya tadi mau tanya uang. Tadi kan ada yang bilang uang dulu kan, barter dulu kan baru uang, ya kan? Ternyata yang awal itu sebenarnya bukan barter, tetapi uang atau yang disebut shekel. Tahu nggak shekel itu apa? Shekel itu adalah alat tukar yang waktu itu digunakan oleh bangsa Arab. Jadi dia itu seperti batu, yang dimana di dalam batu itu ditulis, bukan di dalam ya, di lembaran batu itu ditulis sistem hutang. Jadi satu beras itu berapa shekel. Jadi kalau ada masyarakat yang tidak mampu membayar apa ya, berupa makanan bahan pokok seperti beras, seperti sayuran dan lain sebagainya kepada pemerintah atau pendeta atau pemuka agama di sana, mereka mencatat itu di shekel ini. Jadi seperti catatan hutang. Dan itu menurut teman-teman barter bukan? Bukan ya? Bukan. Jadi shekel inilah yang menjadi awal dari sistem uang ini. Barulah nanti adanya sistem barter. Ketika sistem barter ini sudah mengenal namanya sistem ini. Jadi pertumbuhan ekonomi dunia itu sangat kompleks dan kita nggak bisa hanya menggali dari satu sumber bahwa ya sistem barter duluan atau uang duluan, nggak tahu. Dan sejarah itu perlu kita kaji. Jadi sejarah itu mungkin akan berubah atas penemuan baru yang dimiliki sekarang. Jadi mungkin saja sistem cycle itu ternyata salah dan ada penemuan baru yang bisa mengubah itu. Jadi itulah sistem uang pertama kali ditemukan. Dari sini maka muncullah kapitalisme, feodalisme, yang dimana apa sih namanya, sistem ekonomi di negara Eropa itu sangat maju pesat kan. Dari mereka bertani, ketika mereka bertani ternyata ada yang lebih menguntungkan, yaitu adalah berternak. Nah dari situ mungkin adalah sejarah yang akan dibahas dan tidak masuk ke dalam konteks kita hari ini. Jadi mungkin teman-teman bisa nanti
gali lebih dalam terkait hal tersebut. Nah, barulah setelah kita mengetahui ekonomi itu yang berpacu pada yang namanya apa? Uang. Baru kita masuk ke sini, ekonomi internasional atau global. Nah, bisa dibaca dulu apa itu ekonomi. Ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang mengkaji aliran barang, jasa, modal, tenaga kerja, serta kebijakan yang mengatur perbincangannya ekspor impor barang dan jasa, investasi asing, dan tenaga kerja, dan transaksi keuangan internasional. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini, berkaitan nggak sama hal yang kita bahas sebelumnya? Ada yang bisa mengaitkannya? Ada? Berkaitan nggak? Berkaitan ya? Di situ dikatakan bahwa ekonomi itu cabang yang mengkaji aliran barang, jasa, dan juga tenaga kerja. Nah, yang tadinya sifatnya hanya sekedar ini bisa kompleks menjadi apa negara. Yang dimana ketika sudah terdapat yang namanya sistem ini, adanya sumber daya yang melimpah yang dihasilkan, maka barang itu bisa ditukar antar negara. Jadi ketika suatu negara itu punya sumber daya yang berbeda, nah untuk bisa saling melengkapi kebutuhannya, maka dua negara tersebut bisa saling bekerja sama dalam hal yang disebut ekonomi ini. Begitu juga tenaga kerja. Ketika hal ini sudah muncul, petani, pejabat, dan banyak hal yang ditemui, pekerjaan yang dijumpai karena adanya ekonomi ini, maka terciptanya lagi tenaga kerja yang lebih kompleks. Jadi internasional, hubungan antar negara itu tidak luput dan sebagian besar itu didominasi oleh segi ekonomi. Coba teman-teman ada yang tahu apa saja organisasi yang berhubungan dengan kerjasama antar negara? ASEAN, terus apa lagi? Itu ya, WTO, G20, IMF, IMF, dan World Bank. Nah, semua itu teman-teman tahu nggak? Tahu? Pernah dengar? Pernah? Kalau G20 itu apa? Coba jelaskan. Tidak usah dilihat dari sini. Sebenarnya ya, kalau kita melihat kerjasama yang ada, khususnya dalam sistem ekonomi internasional, kita belum sepenuhnya paham akan hal tersebut. Kita tahunya cuma ASEAN. Ya kan begitu. Nah di sini, kenapa kita perlu mengetahui apa saja kerjasama ekonomi yang terjalin dalam global, itu supaya kita tahu apa saja yang dibahas dan menjadi landasan kita untuk bisa mendapatkan literasi keuangan yang baik sebenarnya itu. Tapi untuk bisa memahami semua ini itu tidak mudah. Makanya pada saat kita berkuliah yang dibahasnya adalah ini. Supaya kenapa? Ini mungkin kalau kita bertanya-tanya ya, kenapa dibahas ini, padahal
membangun literasi keuangan yang baik, untuk membangun mindset kita terkait ekonomi, terutama ekonomi di negara kita yang sebenarnya tidak baik-baik saja, maka perlu bagi kita untuk mempelajari hal-hal itu. Begitu ya teman-teman. Jadi nanti dipersilahkan untuk membaca terkait kerjasama ekonomi internasional yang ditayangkan di depan. Cukup membaca saja dan mengetahui lebih jelas. Dan selanjutnya mungkin karena hari ini ada yang mau majukan, kita saksikan dulu ya. Kelompok berapa? Kelompok 5. Untuk kelompok 5 silahkan untuk maju ke depan, disertasikan supaya kita bisa mengerjakan pemahamannya lebih terkait topik ini. Ekonomi internasional maupun global. Ya, perkenalkan nama saya Ardi Muhammad Rizky. Nah, mari kita mulai materi alam sejarah oleh teman saya. Ekonomi internasional adalah dalam ilmu ekonomi yang mempelajari segala sesuatu mengenai hubungan ekonomi antar negara. Dengan kata lain, ekonomi internasional membahas mengenai dampak aktivitas ekonomi terkait dengan perbedaan sumber daya produktif antar negara dan preferensi konsumen, serta institusi yang mempengaruhi aktivitas ekonomi tersebut. Sebagai contoh, sumber daya manusia. Jepang terkenal sebagai pekerja yang sangat giat bekerja, sehingga memiliki produktivitas yang tinggi. Selanjutnya, perwujudan ekonomi internasional. Yang pertama, perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan kegiatan ekspor dan impor barang maupun jasa antar negara. Contohnya seperti Indonesia mengekspor kelapa sawit ke India dan mengekspor gandum dari Australia. Yang kedua, kerjasama ekonomi internasional. Negara-negara memiliki kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Contohnya seperti ASEAN, IMD, dan World Trade Organization. Yang ketiga, investasi internasional. Investasi internasional terjadi ketika suatu negara atau perusahaan menanamkan modal di negara lain. Contohnya seperti perusahaan Jepang yang membuka atau membangun pabrik di Indonesia. Yang keempat, perpindahan tenaga kerja antar negara. Tenaga kerja berpindah dari satu negara ke negara lain untuk bekerja. Contohnya tenaga kerja Indonesia TKI yang bekerja di Malaysia atau Arab Saudi. Yang terakhir, perpindahan teknologi. Negara maju biasanya mentransfer teknologi ke negara berkembang. Contoh, teknologi industri dari Korea Selatan digunakan di Indonesia. Dampak positif dan negatif. Dampak positif, meningkatnya pertumbuhan ekonomi karena adanya ekspor dan impor. Terpenuhinya kebutuhan barang yang tidak tersedia di dalam negeri, terbukanya lapangan kerja, serta masuknya teknologi dan investasi dari luar negeri yang membantu
penyebab terjadinya ekonomi internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda. Ada negara yang memiliki banyak minyak, gas, emas, atau hasil hutan. Tetapi ada juga negara yang kekurangan sumber daya tersebut. Karena perbedaan ini, negara yang kekurangan akan membeli dari negara yang memiliki kelebihan. Misalnya, Indonesia mengekspor batu bara ke negara lain, sementara Indonesia mengimpor gandum dari luar negeri karena tidak bisa memproduksi dalam jumlah besar. Yang kedua, perbedaan iklim dan letak geografis. Letak geografis dan iklim sangat mempengaruhi hasil produksi suatu negara. Negara tropis seperti Indonesia cocok untuk menghasilkan kopi, kelapa sawit, dan karet. Sedangkan negara dengan iklim dingin seperti Eropa lebih cocok menghasilkan daging atau susu. Perbedaan ini membuat negara saling membutuhkan dan akhirnya melakukan perdagangan internasional. Yang ketiga, perbedaan teknologi dan sumber daya manusia. Tidak semua negara memiliki teknologi yang sama canggih. Negara maju seperti Jepang atau Amerika memiliki teknologi tinggi dan tenaga kerja yang lebih terampil. Sebaliknya, negara berkembang mungkin masih terbatas dalam teknologi. Akibatnya, negara berkembang akan mengimpor mesin atau teknologi dari negara maju. Yang ketiga, mengekspor bahan mentah atau produk sederhana. Yang keempat, perbedaan harga dan biaya produksi. Harga suatu barang di setiap negara bisa berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh biaya produksi, upah tenaga kerja, dan teknologi yang digunakan. Jika suatu barang lebih murah diproduksi di negara lain, maka negara akan memilih untuk mengimpor daripada memproduksi sendiri karena lebih efisien dan hemat biaya. Munculnya perekonomian global. Munculnya perekonomian global adalah proses terbentuknya sistem ekonomi dunia yang saling terhubung tanpa batas negara. Hal ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui perubahan panjang yang dipengaruhi berbagai faktor berikut. Yang pertama, Dan sekian pertanyaan dapat kami lakukan. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang mau bertanya boleh di chat anggota kami saja. Tadi ada yang disinggung sama Pak Mustika terkait tentang apa yang melatar belakangi ekonomi internasional. Masih ingat nggak apa saja yang disebutkan tadi? Perbedaan sumber daya. Perbedaan apa Mas? Sumber daya. Perbedaan. Sumber daya. Oke, sumber daya. Terus apa lagi? Perbedaan iklim. Terus apa lagi? Iya, teknologi sampai tadi. Dan juga perbedaan tenaga kerja. Nah, perbedaan cuma dua-duanya itulah yang melatar belakangi dari ekonomi internasional ini. Nah, hal yang melatar belakang ini akan menciptakan yang namanya hubungan internasional antar negara dalam bentuk ekonomi. Tetapi seperti yang dijelaskan tadi sama kelompok 5, hubungan ini bisa saja berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Nah, kalau positifnya tadi apa? Ini enggak tadi. Gimana Mbak? Oke, betul. Apa lagi? Terpenuhinya kebutuhan setiap negara, karena negara yang punya iklim yang berbeda, geografis yang berbeda, itu kan sumber dayanya juga yang dihasilkan berbeda. Jadi seperti Indonesia tadi, katanya menghasilkan apa itu? Indonesia tadi dijelaskan kelompok itu. Gimana? Sawit. Sawit. Oke, apa lagi? Gimana? Nikel. Nikel. Oke. Terus diekspor ke negara yang mungkin kurang dalam Sumber daya. pasokan terkait sumber daya tersebut.
Jadi hubungan internasional terkait dengan ekonomi itu dampak positifnya tadi sumber daya terpenuhi di antar negara walaupun geografisnya itu berbeda, walaupun sumber daya yang dihasilkan itu berbeda, tapi tetap terpenuhi karena adanya hubungan internasional terkait ekonomi. Tapi dalam negatifnya juga pasti ada. Coba kalau teman-teman pikirkan sekarang ini bisa tidak kita merasakan dampak negatif dari ekonomi itu sendiri? Jadi ketergantungan pada negara. Adanya eksploitasi. Iya, sekarang rasakan bahwa sendiri di Indonesia itu contohnya ketika hutan-hutan itu digunduli semua untuk ditanami satu tanaman yang mungkin menguntungkan, tetapi itu bisa menyebabkan alam kita terus akan eksploitasi kan. Itu perlu kita ketahui karena nantinya ketika kedepannya kita menjadi salah seorang yang berpotensi untuk membuat suatu kebijakan, kita tahu bahwa setiap hal yang mungkin menjadi kebutuhan kita tidak perlu untuk mengorbankan hal lainnya untuk hal tersebut. Jadi perlu adanya alternatif sebenarnya atau solusi, walaupun solusi tersebut tidak mudah untuk kita temui sendiri. Nah makanya di sini kita belajar tentang ekonomi internasional itu yang sudah kita bahas tadi oleh kelompok 1 maupun penjelasan kelompok 5 maupun penjelasan saya terkait hal yang pertama tadi tentang uang. Jadi kalau kita kaitkan di sini, uang itu kan bagaimana mengatur hubungan itu sendiri kan. Jadi bagaimana sistem ekonomi itu membuat uang harus terus berputar. Tetapi kalau kita masuk ke skala global, nah dari hal dasar tadi yang kita jumpai adalah uang. Maka dari uang ini, terciptanya uang ini sebagai alat tukar, maka ekonomi internasional inilah yang menjelaskan bagaimana sistem atau uang itu bekerja. Jadi intinya begitu. Yang untuk lebih lanjut nanti teman-teman bisa baca terkait bahan yang saya kirimkan di grup ya. Saya baru sadar ternyata selama pertemuan 1 sampai 5 itu kita nggak ada speaking ya. Jadi di sini mungkin saya ada speakingnya terkait dengan materi kita yaitu ekonomi. Jadi ada 2 kata yaitu produksi dan konsumsi. Nanti kalau saya bilang produksi, teman-teman melihat ke kanan. Kalau konsumsi berarti melihat ke kiri. Jadi kalau saya bilang produksi konsumsi. Kalau konsumsi produksi. Kiri kanan. Oke. Oke ya, kanan tadi apa? Produksi. Kita lihat sama yang fokus. Kalau distribusi. Atas. Mau ditambah distribusi? Nah. Oke, kita mulai ya. Produksi, konsumsi. Ayo lo masih gak kompak. Oke, dengerin ya. Produksi, konsumsi. Adil ya. Ayo. Yang kalah nanti nyanyi Indonesia Raya di depan. Ulang ya. 1, 2, 3. Produksi, konsumsi. Harus ngomong, kalau nggak pakai koma gimana? Bisa. Nggak? Ya. Oke, saya semangat ya Bu. Iya. Bu, apa maksudnya saya kemarin sama? Makanya ya. Produksi suara. Gak pakai suara ya. Produksi, konsumsi. Ya. Masih ada. Oke, sekali lagi ya, diulang ya.
Cepetan Bu. Konsumsi, konsumsi. Hmm. Ini beda. Selanjutnya, mungkin ini adalah oleh-oleh terakhir dari saya. Yeay, siapa ini? Tugas. Wah. Oleh-olehnya ini adalah apa? Lembar kerja. Gak apa-apa, ini lembar kerjanya seru. Jadi nggak banyak tugasnya. Karena berkaitan dengan isu yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu melemahnya nilai tukar. Kira-kira menurut teman-teman nilai tukar itu sama ekonomi berkaitan tidak? Berkaitan. Nah, kita tuh sebenarnya perlu menganalisis kenapa itu terjadi, apa penyebabnya, bagaimana permasalahannya. Dengan situ kan kita bisa membuka pikiran kita. Makanya di sini saya kasih teman-teman lembar kerja supaya bisa mengetahui hal tersebut. Jadi di sini nanti harapannya kita bisa belajar bersama dan menganalisis tentang isu-isu yang sedang negara kita ini hadapi sebagai seorang warga negara yang baik, sebagai seorang mahasiswa yang baik. Oke? Orang biasa gak pakai dolar. Mau foto bersama sebagai kenang-kenangan. Ya, terima kasih banyak Bu Vivi sudah bersama saya sampai pertemuan sembilan. Minta maaf Bu Vivi dari minta maaf untuk pertemuan ini dan saya juga minta maaf ke ini mahasiswa saya sudah berusaha membantu Vivi, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Maaf ya teman-teman, saya kerjain ya. Ya Bu. Tidak banyak aktivitas, tapi saya rasa sharing Mas Vivi selama ini akan bermanfaat untuk menambah wawasan Anda. Selamat melanjutkan untuk studinya di UNJ, di sini dan juga di UPG. Mudah-mudahan berhasil dan bisa menginspirasi teman-teman adik-adik ini nanti untuk seperti semangatnya Bu Vivi. Mau lanjut S1 ke PPG boleh, lanjut S1 ke S2 ya boleh. Ini adalah Anda mendapatkan hal yang positif ya. Ini kamu sendiri, oke lah, satu sisi banyak tugas, tapi suatu saat Anda pasti akan membutuhkan inspirasi. Oke, terima kasih ya, saya bisa memberikan kemenangan banyak. Iya, saya juga terima kasih karena ini Bu aktif yang bisa diajak kerjasama, mendapat pamung yang membuat saya